Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di segmen ini kita akan berbicara soal OS. Apa itu OS? Yaitu Operating System. Ada perbedaan dalam mendefinisikan apa itu sebuah sistem operasi. Digambarkan di sini ada 3, paling tidak ada 3 sudut pandang bagaimana memandang sebuah operating system atau sistem operasi. Bagi seorang user, sebuah sistem operasi itu lebih condong kepada kenyamanan. Saya memilih sistem operasi yang mana yang sekiranya membuat saya nyaman. Saya akan memfungsikan sistem operasi ini dengan aplikasi-aplikasi yang memang membuat saya nyaman. Ini cara pandang dari seorang user. Kemudian ada cara pandang dari orang banyak, multi user. Bagaimana sistem operasi ini dapat dimanfaatkan, jadi lebih pemanfaatan atau difungsikan. Kemudian kalau sudut pandang dari sistem, nah ini lebih cenderung kepada peran yang sesungguhnya dari sebuah sistem operasi. Jadi kalau dipandang dari sistem, maka SO itu dipandang dari perannya terhadap dirinya sendiri. Baik, ini minimal ada 3 sudut pandang. Jadi dari mana kita akan melihat sebuah sistem operasi itu? Apakah kita berada pada seorang user lebih mementingkan kenyamanan? Oh, saya nyaman dengan sistem A, saya nyaman dengan sistem B, tetapi saya tidak nyaman dengan sistem C. Atau mungkin Anda seorang multi user, bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan dari fungsi sebuah sistem operasi. Dan kalau ini bukan user lagi, kalau ini adalah sebuah sistem, bagaimana peran operating system itu terhadap dirinya sendiri dan kepada para penggunanya. Sistem operasi atau dikenal dengan OS, operating system. Jadi di video sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya sebuah SO itu dia bertindak sebagai pengelola suatu sumber daya atau resource. Minggu lalu di video sebelumnya telah kita sampaikan apa resource-nya itu. Dia bisa berupa hardware, bisa berupa software, yang kemudian ada campur tangan dari manusia melalui brandware-nya. Nah, di sini ketika sistem operasi sebagai pengelola sumber daya, maka dia dikatakan sebagai resource allocator. Di pengalokasian terhadap sumber daya yang ada di dalamnya. Bagaimana mengalokasikan RAM atau memori untuk printer, bagaimana mengalokasikan memori untuk monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana menempatkan sumber daya, dia diposisikan di mana dia. Sebagai gambaran, kalau
kita punya handphone ya, Android, atau mungkin selain Android iOS, tahu-tahu memori kita penuh, jadi full, jadi ini memorinya penuh. Padahal Anda membeli handphone itu dengan RAM 2 GB misalnya, tetapi penuh. Atau ketika Anda membeli handphone baru dengan RAM 2 GB dan ketika Anda cek itu tidak maksimal ya, artinya sudah berkurang ini memorinya. Jadi sudah berkurang, misalnya tinggal 765 MB misalnya. Nah, kemana larinya ini? Ternyata ada sebuah pengatur di sini yang namanya sistem operasi yang mengalokasikan memori ini kepada perangkat hardware-nya atau perangkat software-nya. Misalnya dia dialokasikan untuk aplikasi Facebook misalnya, atau dialokasikan kepada aplikasi game, kemudian dialokasikan kepada perangkat keras touchscreen dan sebagainya, sehingga di sini akan berkurang. Yang semula 2 GB tinggal sekian yang bisa digunakan, yang free. Nah, ini dikatakan bahwasanya sebuah operating system itu, sebuah sistem operasi itu, dia berfungsi atau bertugas sebagai pengelola sumber daya, pengelola resource atau resource allocator, yaitu menempatkan sumber daya pada kapasitasnya masing-masing. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya sistem operasi itu sebagai penyedia sekumpulan layanan. Nah, kalau ini sudah berhubungan dengan user. Jadi, apakah dia akan dalam sudut pandang kenyamanan atau dalam sudut pandang fungsi pemanfaatan. Jadi penyedia sekumpulan layanan. Nah, salah satunya adalah HCI, Human Computer Interaction. Jadi interaksi antara manusia dengan komputer. Di mana pada susunan ini kita sebagai user itu berada di lapisan paling luar. Yang paling bawah tentunya adalah hardware. Ada perangkat keras, ada CPU, ada pokoknya perangkat keras di sini. Kemudian dia dikelola oleh yang namanya sistem operasi. Ada perangkat hardware. Kalau tidak dikelola dengan sistem operasi, sehingga hardware ini bisa saling berkomunikasi, berfungsi. Nah, setelah ada SO yang mengelolanya, barulah di sini ada software aplikasi. Jadi ada software utama namanya sistem operasi dan ada software kedua, yaitu software aplikasi, yaitu program-program yang digunakan oleh seorang user. Nah, sehingga di sini diperlukan sebuah perantara bagaimana user itu bisa berkomunikasi dengan hardware. Misalnya ada user berkomunikasi dengan keyboard melalui keyboard, jadi hardware-nya berupa keyboard. Bagaimana manusia ini bisa berkomunikasi dengan keyboard? Maka diperlukanlah pengelolaan di sini. Bagaimana user bisa melihat output dari perangkat hardware melalui monitor misalnya. Nah, ini diperlukan yang namanya HCI. Jadi operating system itu dia berfungsi juga sebagai interface, jadi perantara. SO itu berfungsi sebagai
interface atau perantara antar muka antara hardware, ini antar muka ya. Antar siapa? Hardware dengan manusia. Jadi saya ulang, yang pertama tadi bahwa SO itu sebagai pengelola sumber daya, pengelola resource, dan yang kedua adalah sebagai interface atau antarmuka, penjembatan antarmuka antara hardware dengan pengguna, user, atau dengan manusia, yaitu melalui sebuah aplikasi atau program seperti itu, namanya HCI. Nah, ketika kita berhadapan dengan komputer seperti ini, Anda berhadapan dengan handphone Anda, dengan laptop Anda, dengan komputer Anda sudah dapat melihat grafis dengan bagus, ada warna-warna. Itu adalah sebuah program HCI, Human Computer Interaction. Nah, ini fungsi. Jadi ada dua fungsi minimal. Kalau dia dilihat dari segi atau sudut pandang sebagai sistem, maka ada dua ini paling tidak. Nah, berarti sudut pandang sebagai user atau multi user berarti setelah ada sistem, setelah ada sudut pandang sistem, setelah sebuah SO dapat mengelola hardware dengan baik, maka user akan memposisikan dirinya untuk kenyamanan atau untuk kemanfaatan, untuk fungsi memaksimalkan dari sebuah sistem itu. Nah, ada hal lain yang perlu diketahui, bahwasanya dalam sebuah sistem operasi, jadi ini dipecah lagi, operating system itu dipecah lagi. Di dalam sistem operasi itu ada yang namanya kernel. Jadi kernel itu adalah program dasar, program dasar dari sebuah sistem operasi, yang salah satu fungsinya adalah selain mengelola perangkat keras, dia juga mengelola software aplikasi. Ada yang namanya monolitik, maaf tulisannya kurang H. Kemudian ada hybrid, ada hybrid kernel, dan ada kernel-kernel yang lain. Paling tidak ada 4. Ini adalah kernel. Jadi kalau nanti mendengar istilah kernel, itu berarti dia letaknya ada di dalam sistem operasi. Kemudian ada libraries dan utility. Kalau Anda pernah menginstal komputer, maka akan disertakan di sana banyak libraries atau kamus dan utilitas. Anda memasukkan perangkat keras bernama flash disk melalui port USB. Maka hardware yang dimasukkan ini akan dikelola oleh sistem operasi, kemudian dia memanggil librariesnya. Library dari USB ini ada enggak? Dari port USB ini. Oh, kalau ada, maka akan ada peringatan. Biasanya di sebelah kanan bawah itu ada notifikasi bahwa ada hardware yang masuk, yang memberitahukan kepada kita melalui monitor dengan HCI. Nah, ini fungsi yang kedua dari sebuah sistem operasi ini. Nah, ini adalah kurang lebih definisinya. Jadi operating system itu adalah perangkat lunak sistem yang mengatur. Jadi kata kuncinya dia mengatur. Mengatur siapa? Mengatur sumber daya perangkat keras, resource, hardware resource, dan perangkat lunak aplikasi, application software. Ini kurang, perangkat lunak aplikasi, APP saya singkat.
Jadi paling tidak sistem operasi itu punya definisi yang menjelaskan bahwasanya dia sebagai pengatur, alokator, memanajemen sumber daya perangkat keras hardware dan perangkat lunak aplikasi, application software. Kemudian apa saja yang ditangani sebuah sistem operasi dalam sebuah sistem komputer? Dia menangani yang pertama manajemen proses. Jadi kalau proses itu ya yang paling mudah kita lihat adalah misalnya proses printing. Itu mudah kita lihat karena apa? Ada outputnya yang terlihat. Ada printer yang bergerak kemudian memasukkan kertas dan ada tulisan. Kemudian ada printing disusul dengan perintah yang lain misalnya. Ketika Anda melakukan printing, Anda juga misalnya browsing ya, menggunakan komunikasi jaringan internet. Nah, sehingga di sini diperlukan manajemen proses. Maka nanti akan ada yang namanya interupsi, jeda. Mana dulu yang saya program atau perintah mana dulu yang saya dahulukan. Jadi ini adalah manajemen proses. Kemudian ada manajemen memori. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan di depan. Manajemen memori itu artinya jadi setiap hardware, setiap software itu punya alokasi memori sendiri-sendiri. Misalnya Anda menginstal aplikasi yang berat, grafis, contohnya Corel atau Photoshop. Nah, aplikasi yang berat seperti ini dia akan membutuhkan memori yang tinggi. Jadi kalau saya contohkan tadi, Anda punya RAM laptop atau RAM dari handphone Anda 2 GB atau 4 GB misalnya. Kemudian Anda menginstal aplikasi grafis misalnya Corel. Nah, dalam spesifikasinya Corel itu membutuhkan paling tidak RAM misalnya 760 MB. Nah, sehingga 760 MB ini akan diambilkan dari RAM dari sistem. Nah, siapa yang mengatur ini? Dia adalah sistem operasi. Ini contoh atau gambaran dari manajemen memori. Nah, sehingga jangan kaget kalau semakin banyak aplikasi yang Anda install pada sebuah komputer atau pada sebuah perangkat gadget Anda, dia akan semakin bergeraknya lambat. Karena memang memorinya dibagi-bagi. Apalagi kalau Anda menjalankan banyak. Jadi ada task atau tugas yang Anda jalankan dalam sekali waktu itu banyak. Anda menjalankan Corel, Photoshop, kemudian Anda juga menjalankan media player, Anda juga bermain game dan sebagainya. Nah, itu akan membuat kinerja dari perangkat Anda akan menurun. Karena apa? Karena memorinya dibagi untuk yang lain. Kemudian OS juga menangani sistem berkas. Kalau Anda pernah menginstal aplikasi, misalnya Anda menginstal aplikasi Winamp atau yang lain, maka Anda akan diarahkan di manakah dia letaknya diinstal. Biasanya di program file. Nah, ini adalah contoh manajemen sistem berkas. Atau ketika Anda download dari internet, maka akan diarahkan kepada folder download, direktori download. Ini sistem berkas. Jadi sudah dialamatkan. Kemudian memanajemen masukan dan keluaran. Jadi memanajemen apa-apa yang menjadi input dan apa-apa yang akan dikeluarkan. Ada input berupa karakter ya, dari keyboard misalnya. Maka keluarannya apa? Ketika di layar, ya sesuai dengan apa yang Anda pencet. Jadi memanajemen masukan dan keluaran. Ini contoh yang paling mudah dilihat. Yang tidak terlihat adalah masukan berupa data internet. Keluarannya mungkin juga bisa Anda lihat ketika Anda download.
Jadi ada proses download itu cepat dan tidak cepat. Jadi ada manajemen masukan dan keluar. Kemudian manajemen penyimpanan sekunder. Kalau bicara tentang penyimpanan sekunder, maka larinya adalah ke hard disk. Jadi dia juga mengelola perangkat keras ya. Ini bukti bahwa SO itu sebagai pengelola perangkat keras. Ada manajemen sistem proteksi. Misalnya Windows 10. Jadi Windows 10 itu tidak pakai antivirus sudah aman karena ada manajemen sistem proteksi. Ini dalam hal serangan ya, serangan virus atau data-data yang tidak dikenal oleh sistem, maka akan diproteksi oleh Windows. Atau mungkin proteksi yang lain, misalnya proteksi dalam hardware. Ada CPU fan ya, bukan fan. Jadi adalah kipas CPU. Kalau fan-nya ini tidak berputar, maka akan menyebabkan CPU panas. Nah, SO akan memberikan proteksi berupa apa? Tiba-tiba komputer akan mati, komputer akan hang karena panas dia. Jadi ada sebuah proteksi. Kenapa hang? Supaya tidak dijalankan lagi. Otomatis mau tidak mau harus dimatikan paksa atau di restart. Ini adalah contoh sistem proteksi yang dilakukan oleh sebuah sistem operasi. Kemudian SO atau OS, dia juga memanajemen jaringan. Nah, tadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya. Dan sebagai command interpreter system. Contohnya adalah command prompt. Saya contohkan, saya pencet tombol Windows dan huruf R. Nah, ini contoh dari command interpreter yang bernama command prompt kalau di dalam Windows. Kalau di dalam Linux namanya terminal. Nah, siapa saja sistem operasi itu? Jadi paling tidak, atau mungkin kita sudah mengenal, ada 3 raksasa besar sistem operasi yang kita pakai. Tentunya yang umum kita pakai, ini tidak asing, adalah Windows. Mungkin di antara Anda yang ada juga yang tidak menggunakan Windows. Kemudian ada Linux dan ada Macintosh, Mac OS, Macintosh dari Apple. Nah, ini sistem operasi yang terdapat pada komputer, bukan pada mobile Anda, bukan platform handphone. Jadi ini pada sistem komputer. Nah, ini adalah contoh tampilan dari sistem operasi Windows 10. Ini adalah contoh tampilan dari Linux, dan yang ini contoh tampilan dari Macintosh. Jadi mereka punya ciri khas sendiri-sendiri. Di Windows ciri khasnya adalah dia punya tombol unik di sini, namanya tombol Start. Biasanya terletak di kiri bawah. Kalau Windows 8 di sini bukan tombol Start tapi browser ya. Tapi kalau Windows 8.1 di sini sudah ada tombol Start-nya. Walaupun nanti di desktopnya tampilannya tidak seperti ini. Bentuknya adalah thumbnail. Nah, kemudian kalau di Linux itu menu barnya itu ada di sebelah kiri, tapi ada juga yang di atas atau mungkin juga di bawah, karena ini bisa digeser-geser. Ini adalah contoh dari Linux versi 9, Linux desktop 9. Kemudian ini contoh
tadi dari Mac OS. Nah, di sini tidak menggunakan icon-icon, tapi justru menggunakan menu ya. Ada menu file, edit, dan sebagainya. Nah, di dalam Macintosh ataupun Linux, ketika ada perangkat keras yang dimasukkan, maka akan langsung dimunculkan di desktop di sini. Misalnya Anda memasukkan flash disk, maka di sini akan muncul gambar icon dari USB yang gambarnya seperti trisula itu. Jadi setiap OS itu punya ciri khas sendiri. Nah, ini adalah ragam dari sistem operasi Windows. Penemunya adalah Bill Gates, Microsoft ya, tahun 85. Dimulai dari Windows 1.0 ya. Jadi Windows dengan fitur yang sangat minimalis, tapi dia sudah menggunakan GUI. Apa GUI? GUI itu adalah Graphic User Interface. Jadi tampilannya sudah menarik. Karena sebelum ini basisnya bukan GUI, tetapi basisnya adalah tadi CIS tadi, komen ya. Jadi berbasis teks, Jadi bentuknya adalah komen-komen, perintah-perintah, comment interpreter. Nah, berkembanglah sampai dengan Windows 10. Dan pada sistem Windows ini, dia merupakan sistem operasi yang tertutup. Artinya dia harus dibeli, tidak gratis, tidak bisa dikembangkan sembarangan, harus dibeli. Nah, tetapi marak sekali Windows yang sudah dibajak ya. Mungkin termasuk saya ataupun Anda sekalian. Jadi memang sebetulnya Microsoft ini mengeluarkan Windows ini harus berbayar, berlisensi, karena merupakan kategorinya closed source OS. Selanjutnya adalah sistem operasi Linux. Nah, untuk Linux ini ragamnya sangat banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan Windows tadi, ada ya Ubuntu, kemudian ada Kubuntu, ada Mandriva, dan sebagainya, banyak sekali. Kenapa bisa banyak seperti ini? Karena Linux merupakan OS yang open source, jadi yang terbuka untuk dikembangkan, dimodifikasi, kemudian didistribusi, dengan catatan ketika mereka memodifikasi dan mendistribusikan tidak meninggalkan source aslinya. Jadi ada source asli atau kode asli ya, yang ada dalam Linux yang harus dicantumkan di sana. Misalnya dari kampus UGM itu punya yang namanya UGOS, UGM Open Source. Jadi di dalamnya ini dia juga mencantumkan source aslinya, dari mana dia dikembangkan, dari Ubuntu atau mungkin dari yang lain. Ketika Ubuntu dikembangkan, maka source Ubuntunya harus dicantumkan. Nah, penemunya adalah Linus Torvalds ya, sehingga namanya menjadi Linux. Nah, turunan hasil pengembangan dari distro Linux ini sangat banyak. Jadi tadi slide sebelum ini ditampilkan banyak sekali distro Linux yang dikembangkan oleh para developer, para pengembang-pengembangnya. Mungkin siapa tahu nanti Anda juga bisa mengembangkannya. Dengan sedikit perubahan, Anda sudah bisa menamakan Linux Anda sendiri. Dan itu bebas, tidak berlisensi karena memang sifatnya adalah open source. Lalu sistem operasi yang ketiga yaitu Macintosh. Jadi ini singkatan, macOS itu adalah singkatan Macintosh.
Jadi simbolnya adalah apel, tapi apel tidak sempurna ya, apel kroak ya. Biasa orang menyebut dengan apel kroak ya. Ada juga yang menyebutkan dengan Mac, singkat ya. Simbolnya adalah orang yang ada dua tapi menyamping ada, yang menghadap ke depan juga ada. Dikembangkan oleh Apple, jadi miliknya Apple. Nah, Apple itu adalah Macintosh ya. Macintosh itu adalah sistem operasi dengan GUI pertama. Jadi sebelum Windows, sebelum Linux itu sudah ada Apple duluan yang mengeluarkan sistem operasi yang berbasis GUI, Graphic User Interface. Artinya apa? Antar muka untuk user yang sudah berbentuk grafis. Jadi sudah ada gambar-gambar yang menarik. Nah, macOS ini tergolong pada Exclusive OS. Kenapa Exclusive OS? Karena dia dibundling dengan perangkat. Jadi OS dari macOS ini tidak sembarangan. Dia dibundling. Artinya dibundling adalah ya dia memilih dengan hardware tertentu, tidak sembarangan. Contohnya begini, Anda punya laptop brand A, saya tidak menyebutkan merek. Biasanya Anda punyanya di dalam laptop Anda itu adalah Windows. Kemudian Anda pengen menginstal macOS ini ke dalam laptop Anda. Misalnya Anda punya maksud tadi mau menginstal macOS ke dalam laptop Anda brand A dan menghilangkan Windows. Apa yang terjadi? Pastinya tidak bisa. Karena apa? macOS ini eksklusif OS, bundling dengan hardware-nya. Jadi siapa yang bisa diinstal macOS? Ya perangkat tertentu, tidak semuanya. Makanya dinamakan dengan eksklusif OS. Tetapi hardware dari macOS ini, jadi perangkat kerasnya itu kalau diinstal sistem yang lain bisa. Nah, inilah macOS. Mungkin bisa dikatakan sistem operasi yang egois begitu ya. Kalau tidak itu tidak. Jadi memang si Apple ini memang membuat seperti itu. Nah, contohnya jenisnya ya, ada High Sierra, kemudian Sierra, XL Captain, ada X Yosemite, X Maverick dan sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis dari atau tipe-tipe dari macOS, seperti halnya Windows. Nah, kemudian selain dari sistem operasi berbasis perangkat komputer, ada sistem operasi berbasis mobile. Nah, biasanya ini dikatakan sebagai platform mobile ya. Nah, apa bedanya antara SO komputer dengan SO mobile? Misalnya sama-sama Windows, di komputer juga punya Windows, tetapi di mobile juga punya Windows. Nah, dari segi hardware-nya, dari perangkat kerasnya sudah sangat berbeda, jauh sekali. Bentuk fisiknya, kemudian fungsionalitasnya juga berbeda. Jadi istilahnya kalau ada, misalnya saya contohkan tadi, Windows berbasis komputer, Windows berbasis mobile, berarti Windows mobile ini adalah Windows yang disederhanakan, dimampatkan sesuai dengan hardware-nya. Nah, kalau Windows berbasis komputer diinstal kepada Windows Mobile tentu saja tidak bisa, dan sebaliknya tidak akan cocok. Kenapa? Karena hardware-nya sudah berbeda. Nah, kemudian ada yang lain, ada Symbian, ada Nucleus. Ini di tempat kita tidak ada, ini juga tidak ada di tempat kita. Maemo, Java di tempat kita ada, iOS juga ada. Mungkin di antara Anda yang juga ada yang menggunakan Apple ya, menggunakan iOS. Apa iOS itu? iPhone Operating System.
Kemudian ada Android nih yang populer saat ini, ada Palm, Migo, Tizen yang sempat muncul tapi hanya saat dan sekarang sudah tenggelam lagi. Ini adalah miliknya Samsung, tapi sampai saat ini belum terdengar lagi, hanya sesekali pernah muncul di iklan televisi. Kemudian ada BlackBerry yang sekarang sudah run out ya. Sudah tidak mengeluarkan lagi dari RIM-nya, tidak mengembangkan lagi. Karena menurut saya mungkin salah manajemen, karena dia menjual aplikasi BlackBerry kepada Android, sehingga padahal BlackBerry itu termasuk eksklusif ya. Jadi aplikasi BlackBerry itu termasuk eksklusif karena hardware-nya harus tertentu, tidak semua handphone ada BlackBerry-nya, sehingga dia harus menjual berbentuk software kepada Android, karena waktu itu trennya Android. Maksud hati mungkin biar tidak kalah, sehingga dia menjual aplikasi BlackBerry di Android. Dan sekarang pun aplikasi BlackBerry saya tidak menemukan lagi aplikasi BlackBerry di Android. Kemudian ada Sailfish, ada Ubuntu, ada Bada, ada Firefox OS, dan sebagainya. Nah, saya yakin di antara kalian yang Anda ketahui, 1, 2, mungkin pernah memakai yang ini, Symbian, biasanya di Nokia, Java juga. Kalau handphone yang tipe lama itu masih ada, Nokia misalnya, itu masih menggunakan Java, ada Symbian. Ini adalah beberapa sistem operasi yang platformnya adalah mobile atau perangkat handphone atau smartphone Anda. Nah, Android itu dikembangkan pertama kali oleh Android Increment. Kemudian di tahun 2005 diakuisisi oleh Google. Jadi Android ini dibeli oleh Google. Nah, sekarang makanya ketika Anda pengguna Android, maka harus punya Gmail. Jadi akunnya memang dari Google. Kemudian BlackBerry dari RIM, Research in Motion. Jadi BlackBerry ini mengenalkan pengenalan sistem input. Jadi ada inputan berupa trackball. Jadi semacam mouse berbentuk bola. Kemudian setelah itu ada trackpad. Kalau di laptop namanya mousepad ya. Dia trackpad. Kemudian sistem operasi Symbian Limited. Jadi dia dipasang di smartphone pertama pada Nokia N series, N80, N100 dan sebagainya. Nah, walaupun saat ini Nokia bermaksud hati mengikuti perkembangan dan akhirnya juga menginstalkan sistem Android di dalam hardware-nya. Tapi apa boleh buat, ternyata Nokia bukan menjadi brand favorit yang banyak dilirik dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Oke, ini adalah sedikit pengetahuan kita tentang apakah sistem operasi itu. Nah, coba Anda ingat lagi, apa tadi fungsi dari sistem operasi? Paling tidak tadi ada 2 ya. Jadi dia sebagai pengelola sumber daya keras, ya, perangkat keras, dan dia sebagai pengelola sumber daya perangkat lunak. Kemudian selain itu dia sebagai user interface ya, sebagai penjembatan antara perangkat keras dengan user. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.